Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang korelasi, regresi linier sederhana, dan regresi ganda. Baik, langsung saja kita eksekusi. Yang pertama, korelasi. Di sini ada soal, ujilah apakah ada korelasi yang signifikan antara nilai matematika dasar dan fisika dasar. Baik, di sini ada data dari nilai-nilai matematika dasar dan fisika dasar. Langsung saja ke yang pertama, formula hipotesis. Jadi, H0 sama dengan tidak ada korelasi yang signifikan antara nilai matematika dasar dan fisika dasar. HA sama dengan ada korelasi yang signifikan antara nilai matematika dasar dan fisika dasar. Langsung yang kedua, statistik. Langsung saja kita eksekusi ke SPSS. Baik, di sini kita masuk variabel Q. Di sini kita masukkan X dan Y, di mana desimalnya kita jadikan 0, kemudian labelnya ada matematika dasar dan fisika dasar. Kemudian measure-nya skala. Kemudian kita masuk ke data view. Di sini kita masukkan data X dan data Y-nya. Kita masuk ke analyze, kemudian ke correlate, kemudian kita masuk ke disparate. Dan di sini kita masukkan data matematika dasarnya ke variabel, kemudian kita masukkan data fisika dasarnya ke variabel. Kemudian kita centang version dan flag. Oke. Langsung di sini ada data korelasinya. Kita masukkan ke Excel. Sesuai dengan nilai SPSS ini, nilai signifikan yaitu 0,052 lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima. Jadi, tidak ada korelasi yang signifikan antara nilai matematika dasar dengan nilai fisika dasar. Lanjut. Keeratan korelasinya yaitu 0,052, positif sangat lemah. Selanjutnya kita masuk ke regresi linier sederhana. Di sini ada soal,
Ujilah apakah ada pengaruh membaca terhadap kemampuan menulis. Baik, di sini ada data membaca dan menulisnya. Jadi yang pertama, formula hipotesisnya yaitu H0 sama dengan tidak ada pengaruh membaca terhadap kemampuan menulis. Kemudian HA sama dengan ada pengaruh membaca terhadap kemampuan menulis. Lanjut yang kedua, statistika, kita masuk ke SPSS. Baik, selanjutnya kita masuk ke variable view, di mana kita masukkan data. Di sini ada data X dan data Y, desimalnya kita nolkan, labelnya kita masukkan membaca dan menulis, kemudian measure-nya kita jadikan skala. Kita masuk ke data view, di mana di sini kita memasukkan data X dan data Y. Kemudian kita lanjut, analyze, kemudian regression, kemudian lanjut ke linear, di mana kita memasukkan menulis ke dependent, kemudian data membaca ke independent. Kemudian kita pencet OK. Nah, inilah data-data yang telah dimasukkan ke SPSS. Kemudian data koefisiennya kita masukkan ke Excel. Baik, di sini kita memasukkan data model sumari dan koefisien, di mana data model sumarinya yaitu 0,263. Kemudian sesuai dengan koefisien, data koefisien yaitu nilai konstanta persamaan regresi A sama dengan 40,996 dan nilai koefisien variabel bebas B sama dengan 0,448. Maka diperoleh data persamaan regresi sebagai berikut. Jadi, Y sama dengan A tambah BX sama dengan nilai A yaitu 40,996 ditambah dengan nilai BX yaitu 0,448X, di mana X-nya yaitu bernilai 60. Jadi 40,996 ditambah 0,448 dikali 60, hasilnya yaitu 67,876. Selanjutnya kita masuk ke regresi ganda, di mana di situ ada soal, ujilah apakah ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan penalaran membaca terhadap kemampuan menulis. Baik, di sini ada data dari data penalaran X1 membaca X2, kemudian menulis Y. Kemudian kita masuk yang pertama, formula hipotesis, di mana
H0 sama dengan tidak ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan penalaran membaca terhadap kemampuan menulis. Kemudian HA sama dengan ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan penalaran membaca terhadap kemampuan menulis. Selanjutnya yang kedua, statistika. Langsung saja kita masuk ke SPSS. Baik, di sini kita masuk variable view, di mana kita masukkan data X1, X2, dan Y. Kemudian, desimal kita nolkan. Label, kita masukkan data penalaran, membaca, dan menulis. Langsung saja ke measure, kita ubah menjadi sekali. Kita masuk ke data view, kita masukkan data X1, X2, dan Y-nya. Kemudian, kita masuk analyze, kemudian regression, lanjut linear. Selanjutnya kemampuan menulis kita pindahkan ke dependent, kemudian kemampuan penalaran kita masukkan ke independent, dan kemampuan membaca kita masukkan ke independent. Langsung saja kita pencet Oke. Baik, di sini sudah ada hasil dari SPSS tadi. Kemudian data koefisien kita masukkan ke dalam Excel. Dan data model summary kita masukkan ke dalam Excel juga. Selanjutnya, sesuai dengan data koefisien, di mana nilai konstanta persamaan regresi A sebesar 55,098 dan nilai koefisien variabel bebas B1 sebesar 0,223 dan B2 sebesar 0,008. Maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Jadi sama dengan 55,098 ditambah 0,223 X1 ditambah 0,008 X2. Sesuai dengan data modul summary, di situ ada R-square, di mana R-square-nya yaitu 0,093. Kemudian kita kali dengan 100%. Jadi 0,093 dikali 100% yaitu 0,093. Sesuai dengan data koefisien, nilai signifikan yaitu 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak.
Jadi ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan penalaran, membaca, terhadap kemampuan menulis. Baik, itulah tadi penjelasan tentang korelasi, regresi linier sederhana, dan regresi ganda. Sekian penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.